Halo, aku mau cerita sedikit ya tentang pengalaman dan suka duka aku sebagai entrepreneur alias punya bisnis sendiri dan ini kejadiannya baru banget sekarang. Nah, singkat cerita itu ada teman aku, teman kantor lama gitu, dia ngehubungin hari Minggu kemarin itu untuk pesen snack box karena eh, kantor dia tuh lagi ngadain acara gitulah, jadi butuh snack box kurang lebih 120 packs. Nah, terus dia akhirnya hari Minggu datang sama temennya, katanya sih itu kayak tim bayi gitu. Ya udah, akhirnya dia pilih-pilih menu mau kue apa gitu kan buat di snack boxnya dia pilih-pilih, terus budget juga sudah sesuai. Ya udah dan aku bilang, "Oh ya, bisa DP dulu nggak ya?" gitu. Terus dia bilang, "Oh, Senin aja, sekalian kita pelunasan aja langsung karena ini buat Selasa pagi." Oke. Terus, aku Senin pagi kok masih belum ada transferan nih. Akhirnya aku chat kedua-duanya ke teman aku sama ke satu lagi yang ke orang budget itu. Terus nggak dibales-bales kan? Wah, nggak dibales. Akhirnya aku telepon, nggak diangkat juga. Terus dibales tuh. Tuh, dibalesnya kayak begini. Kok jadi kayak apa ya? Kayak dia yang galak, ya nggak sih? Katanya, tunggulah orang masih pada repot. Tunggu kenapa sih? Nanti juga dibayar. Oke, gue masih sabar nih. Oh, ya udah deh gitu. Terus kalau yang ini balesan dari si orang budget itu, dia cuma bilang, "Siang, Mbak. Oke, baik ya," gitu. Tapi ya nggak ada transfer juga gitu. Karena kalau aku yang telepon itu dia selalu kayak kayak dia yang galak gitu kan. Sabar sih gini-gini terus pas aku telepon pun juga dia ngomong itu tadi di chat kan. Terus pas telepon juga sama. Kamu tahu gak sih, kita tuh lagi sibuk ngurusin ini. Jadi ya udah sabar aja kenapa sih ntar siang juga ditransfer. Jadi kalau sama aku tuh kayak galak banget apa karena kenal dipikirnya ya. Jadi seenaknya aja. Makanya aku suruh rekan aku untuk kontak si temen aku ini sama tim budgetnya lah. Udah maksudnya kalau aku kan nggak kenal nih sama mereka. Masa mereka mau galak atau nyolot kan nggak mungkin gitu. Nah, berhubung rekanan aku telepon dan diinfokan bahwa kita nggak jadi batal ya, pokoknya tetap jadi aja gitu. Ya sudah, sama rekan aku dibelanjain lah, jadi. Nah, sampai sore, sampai jam 3 kita tungguin juga nggak ada transferan sama sekali, cuma ngomong-ngomong doang, minta invoice lah, lah, ye, ye, ye. Sumpah gue panik dong, karena rekanan aku udah belanja, terus dia juga percaya. Kenapa percaya? Karena itu project dari aku, ya kebetulan aku juga kenal sama orangnya, jadi ya aku sama rekanan aku udah sering transaksi, udah percaya lah satu sama lain gitu. Jadi, orang ini bener-bener mencoreng nama gue, nama toko gue. Kesel banget, sumpah. Aduh, nggak cukup part 1, kita lanjut ke part 2 ya. Mohon maaf nih, karena nggak cukup ngoceh-ngocehnya. Oke, lanjut part 2 ya. Mohon maaf banget part 1-nya nggak cukup. Ya, intinya adalah setelah aku ngoceh-ngoceh kayak begitu, dia ternyata balas dong. Dan balasnya ini, "Mbak, kemungkinan Rabu." Gila, kita udah belanja, belanjaannya pun yang fresh gitu ya, buat dikonsumsi Selasa pagi dan dia enak banget ngomong, "Mbak, kemungkinan Rabu." Gila, gue nggak ngerti sih otaknya di mana, gue nggak paham lagi gitu kan. Ya, gue emosi lah ya, gue langsung ngomong dong, gila seenaknya aja gitu dia ngomong ngeganti hari kayak gitu aja, sedangkan dia udah make sure, udah kayak yakin bahwa ini buat Selasa gitu kan. Ya pokoknya intinya dia masih insist bahwa mau digunakan di hari Selasa aja dan gue bilang gini deh, ya yang penting lu transfer dulu bos. Kalau lu nggak transfer juga gimana caranya gitu kan kita juga harus banyak persiapan. Ini transfer aja enggak lu masih mau cuman ngoceh-ngoceh cuman bacot doang cuman elah gue di sini udah kayak lemes ya gitu ibaratnya anjir gue ketipu nih sama dua orang macem gini gitu kan. Dan udah dari jam 6 sore itu dia udah nggak ada kabar lagi cuman jawab mbak dia udah sama ongkir udah oke gitu doang dan udah nggak dibales lagi sama sekali. Yang mau gue share di sini sih bukan perkara nominal ataupun ya kita udah belanjain bukan itu sih sebenarnya tapi lebih ke integritas aja integritas toko gue sama integritas gue nama gue jadi benar-benar tercoreng gitu kan karena gue benar-benar ngejagain yang namanya quality produknya dan juga ya relation sama orang-orang yang atau rekanan yang memang berhubungan sama toko gue itu loh yang paling penting tuh itu. Iya sekarang jadi rekanan gue jadi nggak enak sih sama rekanan gue berasa kayak anjir gue kayak ngasih ngasih project abal-abal gitu kan dengan oknum-oknum yang bangke kayak gini. Dan yang kedua sih jujur nih gue ngerasa kayak nggak dihargain aja gitu ya even mau kenal mau enggak gitu ya. Hmm,
tolonglah hargain gitu. Walaupun ya gue itu cuman penjual biasa nih, cuman penjual aja, tapi ya tolong hargain lah. Ini gue berasa kayak ngemis gitu kan. Mbak bagaimana, mbak gimana, pas telepon, pas di WA pun juga jawabannya ketus banget, terus di telepon juga sama. Tahu nggak sih, kita lagi meeting, sabar kek, ntar juga dibayar. Kayak gue ngerasa, kok gue jadi ngemis-ngemis, kayak gitu loh, bener-bener deh. Sumpah, pertama kali gue nemuin orang kayak begini. Ya intinya sih tolong hargain orang aja, hargain orang lain. Ya kita juga sebagai penjual kan juga ada waktu yang dikorbankan buat ini. Kita udah effort banget deh buat apa ya, mensuplai atau memberikan yang terbaik lah ya buat pesanan kalian gitu. Tapi ya jangan kayak begini juga lah. Sebenarnya kita juga nggak masalah kalau nggak jadi gitu. Misalnya bilang aja mbak ternyata budgetnya belum ada, jadi kayaknya nggak jadi dulu kan enak ya. Jadi lu ngapain sih harus gengsi atau kenapa lu masih harus tetap kekeh maksain dan seolah-olah lu pasti akan beli gitu padahal ternyata enggak. Itu aja sih yang mau gue share. Semoga kalian nggak ngalamin apa yang gue alamin.